Dia udah artis toh. Katrina, Anang Hermansyah. Gitu. Pangeran Potlot. Gue tuh ngeliat Bim Bim gini, wah gila Bim Bim parah banget ya. Bim Bim ngeliat gue, wah Ivan parah banget. Kira-kira kalau cari pemain bass siapa ya? Ivan apa Maki? Oh iya, gitu. Gitu. Berarti kedepannya insya Allah nih bakal ada satu kejutan buat teman-teman Slankers ya? Yes. Iya, yeah, mudah-mudahan ya. Iya, saya dengar itu. Anda tahu keren itu. Banget itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Nah, assalamualaikum semuanya. Nah, gue sekarang ada di Potlot lagi. Terus gue bawa 2 mangkok bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau yang kemarin pesen nggak sempet gue makan. Sekarang gue udah pesen lagi. Sekarang dapat udah matang. Kenapa gue bawa 2? Gue mau ajakin makan bubur kacang hijau Potlot ini sama Mas Tok yang dipanggilnya The Prince of Potlot. Prince of Potlot. Tok, assalamualaikum. Wih, Tok. Akhirnya gue dapat juga nih burjo, kita makan bareng. Kita makan bareng. Tok, Potlot. Tadi gue mau gini sambil pegang ini kita tumpah. Tok, apa kabar Tok? Kita Alhamdulillah ngobrol sambil makan bubur kacang hijaunya dari kemarin. Udah ngincer ya? Udah ngincar, udah pesen situ. Kang, bubur kacang hijau 1 ya. Belum mateng nggak? Ya, kalau kepagian. Kepagian. Ya, kan dulu Tok. Apa kabar Tok? Alhamdulillah Pak. Ih, Lolos juga ya? Penyintas sekarang. Kemarin sempat kena COVID. Iya Bang. Berapa hari kemarin di rumah sakit? Di Mas Tok sempat dirawat di rumah sakit berapa minggu? Seminggu di sini di Soman, seminggu di rumah sakit. Karena gue darah rendah, terus goyang-goyangan. Gejalanya itu doang, nggak ada hilang rasa, hilang ciuman sih nggak ada. Hilang pendengaran? Nggak. Tapi itu apa? Tulang sakit semua tuh kayak flu tulang berat tuh. Mungkin pernah ngalamin ya kayak gitu tuh. 3 hari. 3 hari. Setiap tidur sejam 2 jam kebangun sakitan gitu. Kesakitan tuh si tulangnya itu. Seluruh badan. Waduh. Jangan sampai deh teman-teman tuh ya. Makanya jangan sampai kayak begitu. Prokes. Iya, prokes itu kadang apa jangan bener ya. Jadi ketat ya, kebiasaan juga mestinya. Tapi waktu itu lo di keluarga kecil lo ini cuma lo doang? Gua doang. Jadi istri, ada anak, kecil-kecil nggak ada, alhamdulillah. Cuma lo doang. Sempet nyesek nggak sih kemarin lo? Nggak ada. Napas biasa. Jadi ya alhamdulillah sih, maksudnya komorbidnya kan bahaya sih, jadi ya, emang lo ada komorbid? Nggak, maksudnya nggak dari kan? situnya nggak ada. Jadi sebenarnya ya orang kalau nggak ada komorbid sih cenderung bisa aman gitu ya. Bisa aman, iya. Maka lo butuh 1 minggu di rumah, terus lo dirawat. Kenapa lo mesti butuh dirawat di rumah sakit? Ya ini ceritanya gue waktu itu ke Wisma Atlet dulu. Wisma Atlet, terus yang lagi pas penuh-penuhnya nih. Iya, pas kemarin tuh gelombang yang pertama ya. Jalan gue nyampe jam 5 sore. Nunggu di ambulans sejam baru turun. Nunggu lagi sampai jam 9, 11 malam. Itu selama berapa waktu itu, setiap 1 jam, 2 jam rombongan datang lagi belasan, puluhan. Terus gue lagi darah rendah, terus ya biasalah, nama juga keluarga. Anak gue malah yang paling heboh. Udah deh, cari tempat lain. Udah, bersabar bisa jadi dapat tempat di MMC. Kalau di sana dapat berapa hari di ya nggak sempet mulai, jadi sampai jam 12 malam tuh belum dapat panggilan gue di sore di situ. Jadi memang benar-benar ledakan ini sih. Tapi udah sempet kesana? Udah di sana tapi dicuekin aja gitu? Nggak dicuekin sih, tapi antrinya itu banyak banget soalnya. Tapi memang parah banget sih, parah banget. Sampai emang nggak bisa ke-handle tuh ya? Lu udah di situ tapi nggak ke-handle sama sekali? Ya dapat makanan free, jam makan selalu tinggal ambil. Dingin tempatnya. Tapi nakesnya lu nggak disamperin sama nakes waktu itu? Ada meja-mejanya lagi gitu kan. Pertama cek apa tekanan darah, terus dapat nomor. Nanti tunggu lagi dipanggil di sana untuk dikasih kamar gitu lah. Jadi apa namanya registrasinya itu yang agak jadi
susah jadi lama. Jadi belum sempat lu masuk ke dalam tuh, belum dirawat. Tapi di situ berapa lama tuh? Ya malam itu gue cabut ke. Oh langsung cabut. MMC. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu cuma 21 kamar gue tanya kan. Terus gue udah ngerasa sehat tuh baru 5 hari gitu kan. Wah bisa lebih cepat nggak ya? Maksudnya buat 5 hari kan? Lu 5 hari di sana? Hari kelima gue ke MMC. Gitu. Tapi maksudnya udah sempat 5 hari di sana? Di sini dulu nih maksudnya. Oh di sini? Di Soman, di Potlot. Tapi karena gue bilang, gue agak kelayangan darah rendah ternyata. Terus ke Wisma Atlet? Kirim dia biar ada yang ngurusin gitu kan. Jadi kalau totalnya di Wisma Atlet itu berapa jam waktu itu? 7 jam kali ya. Oh cuma 7 jam, habis itu langsung alhamdulillah bisa dapat ini ya. Insya Allah. Iya. Tapi emang gokil sih kemarin nih yang Delta ini, gue terus terang aja anak gue dua-duanya kena. Iya kan ya. Istri gue kena, asisten rumah tangga gue kena juga. Lu aman ya? Gue aman. Jadi yang si asisten rumah tangga gue di atas udah di isoman, udah kemana-mana. Bini gue juga gitu di bawah. Anak-anak gue juga. Tapi itu mereka nggak barengan. Tapi yang si Sal dulu pertama, anak gue yang cowok Sal kena, besok Sal sendiri, terus udah tuh 2 hari kemudian gue cek Jili sama asisten rumah tangga gue. Putri enggak, Putri negatif, udah semuanya sembuh, akhirnya lama-lama Putrinya negatif. Jadi pokoknya total semuanya itu per masing-masing 1 minggu, alhamdulillah sih sehat sih. Tapi memang gokil sih. Tapi ya apa, berhubungan sama stamina imunnya lagi bagus itu ya, bisa jadi nggak kena juga gitu ya. Makanya sore-sore makan bubur kacang hijau itu penting. Oh iya. Untuk meningkatin imunitas. Burjo Potlot tuh emang nggak ada matinya. Dari dulu ya. Gue emang sengaja pesen 2 menu kapal sih, menu khusus untuk yang katanya Pangeran Potlot. Sampai ada istilah itu. Mulainya dari mana deh? Kalau nggak salah dari, makanya gue bilang, oh benar juga sih gue bilang. Gue juga pikiran, iya gitu. Kayak mulainya dari si Tutu Andre, siksa kubur. Andre siksa kubur. Kenapa dia tiba-tiba penyot lagi apa ngobrol di channelnya dia, ada dia juga. Mana Pangeran Potlot? Gue nggak bawa kuda ke sini bilang. Pangeran Potlot. Pak. Pas sudah iya juga ya. Tapi lo setuju dengan dipanggilan? Maksudnya gue waktu itu nggak mengangkat diri tapi dinobatkan begitu saja. Tok, gue terus terang di sini ya. Sampai detik ini udah sekitar tahun ke 28 tahun lah kira. Karena kalau misalkan slang 96 sampai sekarang kan 25 tahun. Kurang 3 tahun lagi ke belakangnya lo udah sama band-band yang lain. Karena gue ingat waktu itu awal-awal nongkrong slang ulang tahun ke-10. Gitu ya? Ulang di sini? Di sini. Kita nonton Gapura, ada kita nonton Roto, ada Fudu, ada si Opik. Wah, gila. Kidnap pastinya main juga. House of Rising Sun main juga waktu itu. Lau. Iya, main juga di situ. Itu duluan di situ apa di Manari? Kalau kayak sama kayak lu lagi menjet di Manari. Di Manari ya, emang eranya kan Manari dulu. Baru setelah itu banyak panggung-panggungnya kita anak-anak foto datang, akhirnya udah main di foto tuh. Nongkrong. Kali-kali lu bisa bikin lu bareng sama Jet datangnya berarti? Apa Jet? Iya, satu band. Oh, Jet udah duluan sebenarnya, sama Bongki tuh udah duluan. Tapi akhirnya karena Bongki yang ngomong, udah datang ke Potlot semuanya, udah akhirnya satu band. Berangkat semua, termasuk Cilik, semuanya itu. Nongkrong lah di Potlot, diajakin apa namanya? Enggak, kita ditantang bikin lagu. Oh gitu? Siapa yang ngerjain? Enggak, Bongki bilang, lo bikin lagu coba deh. Bongki bikin lagu. Wah, hancur bikin lagu. Gak asik kita bikin lagu. Akhirnya sebagai band House Rising Sun yang buat
project sendiri tuh kayaknya kurang asik. Karena kita kan dicopot-copot kan. Dipretelin. Ada gue di Imanes, ada si Boris, sama Ciling di Opi. Itu ceritanya. Jam terbang dulu nih. Jam terbang dulu. Itu tahun 93, 94. 93 itu kan waktu itu eranya Slang rilis Peace. Barengan juga sama Cuma Hayalannya Opi. Barengan juga sama gimana sana pantai. Oh, anak pantai. Anak pantai. Rame langsung gila-gilaan. Terus lu main di 2 band? Apa? Sama Iman doang apa? Waktu pas udah mulai masuk Iman, house-nya udah jarang. Karena semua main di. Terus semuanya pada pecah-pecah kan, udah mau sana sini gitu. Terus andanya tuh akhirnya bikin project sama Yuka. Oh iya. Ada. Iya. Namanya Pop. Ya, Pop. Gitu. Oh iya. Dia hilir mudik dulu ya di sini ya. Nah dulu waktu pas House of Rising Sun, gue paling sering justru ngebuka Kidnap. Oh iya. Iya, beberapa kali kan kayak di Antam tuh ada pensi. Di Antam juga ada. Iya, dulu. Dia udah artis toh. Katrina, Anang Hermansyah. Gitu. Ngajakin ya talent yang butuh jam terbang lah. Iya, wah, gitu. Jadi beberapa kali ntar kita terusin lagi ya toh ya. Ngomongnya banyak rahasia nih sebenarnya. Ini ada apa hubungannya Ivan dengan Kidnap juga? Ntar kita sambung lagi. Ya, alhamdulillah tadi bubur potot gila ya. Nggak berubah ya? Nggak berubah ya. Enak banget. Alhamdulillah nih terusin lagi ngobrol. Terus toh Pangeran Potlot. Nah, pedang gua mana tadi ya? Nggak, kan banyak nih yang tanya kan tentang sejarah lah gitu. Ini kan rumah tinggalnya Bunda kan. Tempat lo juga dilahirin di sini juga Pak. Iya. Masa kecil lo di sini juga berarti kan. Mas Bim di sini. Mas Bim juga gitu. Terus kan dari rumah tinggal terus kemudian akhirnya jadi tempat kegiatannya Slang. Iya. Ya kan? Iya. Itu dari kapan sih itu sebenarnya? Kan gua kan baru-baru aja. Iya. Gua juga jaraknya Mas Bim agak jauh tuh 5 tahun. Ya. Sama lah. Gua sama dia seumuran. Iya. Sama-sama babi ya. Iya, babi lu. Sama-sama babi, sio babi. Itu terus. Iya yang gua inget waktu yang gue sunatan dulu itu kan. Sunatan, duitnya buat beli drum, kata Mas Bim beli drum aja gitu kan. Gitu. Ya, seru juga kan gitu gue bayanginnya kan main drum. Ya itu dari situlah berarti gue kelas 4. Dia SMP lah tuh ya Mas Bim. Udah mulai main band deh. Main band mulai jadi semi pro-nya di SMA udah ngetop. Cikinestone Kompleks kan. Oh iya, betul. Jadi apa namanya? Seiring berjalan, gue diajarin drum juga sama Mas Bim. Oke. Gitu. Udah akhirnya punya, ya karena usia beda, sama-sama main drum, ya, punya band sendiri-sendiri kan. Punya tongkrongan masing-masing. Tongkrongan masing-masing. Ya. Udah terus sampai dia kuliah, bikinlah Slang kan. Tapi waktu itu sebelum masuk ke sana, lo ngeband itu di rumah, di sini? Di rumah, di ruang utama nih. Jadi ruang tamu utama itu sering kali di set jadi tempat latihan. Oh, ntar kita ngintip situ ya? Iya. Udah banyak yang berubah nih. Terus? Jadi belum ada studio beneran kan? Ya hajar-hajar aja tuh. Ruang tamu di set. Terus siapa aja tuh yang main dulu? Banyak tuh. Lovina. Band gue yang sama kakak tuh dulu kan. Iya. Lovina. Terus siapa aja dulu ya? Kakak vokalis, lo drum, Ferry gitar, Alaidrus gitar, Maki bass. Maki ngegantiin Didit saat. Maki gantiin, Didit dulu main bass. Oh iya, Didit dulu main bass. Terus Maki Didit dulu main gitar. Ditarik sama Lovina jadi pemain bass. Nggak betah jadi pemain gitar lagi. Oh gitu. Akhirnya masuk. Oke, terus. Udah Mas Adri juga punya band. Boyan Beatles. Mas Bim Rolling Stone. Kayak gitu deh, jadi cover-cover yang benar fanatik kan kalau dulu tuh. Satu aliran gitu kan. Nah, kalau misalkan lo lihat kan lo punya tongkrongan sendiri, lo punya band sendiri, punya komunitas sendiri. Mas Bim juga kan dengan CSC-nya.
Terus akhirnya kan langsung slang tuh pada saat Mas Bim SMA kan langsung ada slang tuh kan. Ada slang. Terus akhirnya banyak orang-orang datang ke sini. Jadi tempat ini yang tadinya rumah keluarga, akhirnya jadi tempat tongkrongan. Iya. Dan malah terakhir malah jadi kayak tempat umum kan. Sampai banyak yang protes, kenapa tempat ini kok sekarang emang ini rumah tinggal kan sebenarnya kan. Nah, waktu pas awal-awal ini jadi tempat tongkrongan, apa lo ngelihatnya? Ya itu kan. Lo terganggu nggak sebagai pemilik rumah? Enggak kan, sama-sama sama gue juga. Waktu itu kan. Karena tuh yang datang teman-teman dulu. Iya kan. Awalnya kan anak band nih ada 3. Mas Adri, Mas Bim, gue punya band. Iya. Minimal 15. Buat temen tuh ya ada pemain yang bagus lagi, yang jago. Yang ikut lagi gitu. Yang kurang jago mental. Akhirnya jadi rame. Ada studio yang gratis lagi bisa pakai. Nah, Mas To ini di Potlot ini terkenal yang narik-narikin orang. Apa tuh? Narik-narikin orang lu kesini, lu Pai yang ngajak. Tapi ke jalan yang benar kan? Benar. Sampai Pai bisa kenal sama, bergabung sama Slang kan karena lu juga. Oh iya. Pai itu gue nyari pemain bass buat band gue dulu. Cari pemain bass. Dateng lah, diantarin sama Pai. Oh, ngobrol sebentar, terus butuh pemain gitar nggak? Oh, gitar udah ada, Suut, gue bilang. Gue cuma cari pemain bass. Oh, lo ada gitar nggak? Dia bilang gitu. Gue ambilin. Sambil gondok juga gitu. Baru kenal, nyuruh-nyuruh ngambil gitar gitu-gitu kan. Oh, gitu? Dia kan ngomongnya ceplas-ceplos gitu kan. Ada gitar nggak? Ada gitar? Ambil. Gitu-gitu. Oh gitu? Kasih akustik. Brutak tok anjing gila, jago banget nih orang gitu. Dari kecil udah jago tuh. Oh. SMP dia kelas 3 tuh. Itu SMP? Si Pai SMP. Pada saat lo kenal tuh SMP? Gue kelas 2 SMP. Okay. Oh iya. Akhirnya main tuh sama band SMP gue, Pai. Cabut terus, kan nggak ada band juga gue, SMP tuh. Udah sama Pai terus. Pai. Terus Indra, gue SMA. Iya kan? Iya banyak deh orang-orang dicabut-cabutin. Mungkin juga karena itu kan, ada studio, latihan dong, gitu kan. Ya kalau anak band pasti nyari terus tuh studio yang enak gitu kan. Jadi pada nongkrong sini, habis latihan nongkrongnya enak lagi sini kan. Iya benar. Terus siapa lagi? Indra lagi. Opi itu termasuk juga. Opi ya? Kan semuanya dia Mas To gitu. Gue itu dulu tuh pernah berapa kali gue lewat sini. Emang pengen banget latihan di Slang, udah terkenal kan. Cuman kenapa gagal? Karena gitar cuma 1. Oh gitu. Iya. Oh nanti saya perbaiki. Karena dulu gue mainnya Iron Maiden. Mesti 2 gitar. Kadang 3 malah ya. Wah gitarnya 1 nggak jadi. Karena gitarnya 1 kan. Oh gitu. Iya gitar 1. Pas sempet gak jadi ya? Sempet gak jadi. Pas gue latihan di sini di Potlot, udah sama anak. SMA tuh? Waktu itu SMA. SMA udah pengen latihan di sini, cuman karena gitarnya 1 nggak jadi. Ya tiba-tiba dateng main band rock and roll banget sama House of Rising Sun. Iya. Wih keren nih orang gitu. Gua waktu itu lagi zamannya No Doubt gitu kan. Wah, ini kayak basisnya No Doubt. Nah, Tok, tadi ruang tamu itu bisa kelihatan nggak sih, Tok? Bisa, tapi kita masuknya bukan dari pintu yang dulu, karena dari tembok. Oke, coba kayak gimana? Nggak bisa sebenarnya. Karena udah jadi kamar, kita lihat dari luar ya. Oke, dari luar aja. Kamar Kenjo. Oh, ya, kamar Kenjo. Nah, ini masuk ke sini nih. Oh iya, dulu pintu masuk ke sini ya. Ini teras. Ya, gue masih ingat. Iya kan? Iya. Pintu sini pintu kaca ya. Pintu kaca. Nah, ini dalam sini ruang tamu. Oh. Sampai sini nih. Sampai sini ya. Ini kamar, ini ruang tamunya Mas Adri. Iya. Itu ruang tamu besar. Oh, okay. Main band di situ. Di tengah-tengah ini kan. Ini banyak cerita di sini. Sampai akhirnya kita sempet terjebak. Nah, ini dia nih. Ini dia. Bisa pas gitu ya? Iya. Itu kelihatan nggak ya? Ini dulu dari Pak Teguh ini. Pak Teguh ya? Pak Teguh namanya. Sini ya? Sinsi Teguh. Itu kan dulu ya udah mulai kesini kena drugs, Utau, gue, Bim, kakak, gue. Yang mana pada saat itu
Gue tuh ngeliat Bim Bim gini, wah gila Bim Bim parah banget ya. Dan kakak gitu juga, kakak parah banget ya. Bim Bim ngeliat gue, wah Ivan parah banget. Kapan gimana bisa berhenti tuh dia? Sama-sama. Iya. Terus akhirnya bunda kan, udah mutusin, udah harus rehab bareng. Informasi ini datangnya dari Pai. Iya. Bener kan? Lucu Pai ya? berhenti duluan pakai metode si Sinsi ini, kayak iya. ini. Beli dia tuh akhirnya kita kan rehabilitasi. Di Tiga. isolasi ya? Isolasi di sini kan. Nih masuk saksi ini salah satu ini. Satu box buat satu orang itu harganya 20 juta. Gue ingat pada saat itu. Satu box. Tapi emang benar-benar sangat menolong ya Sangat akhirnya. menolong, sebenarnya ngebantu 30% lah. Sebenarnya sisanya tuh balik lagi ke niat kita sih. Ke niat kita. Niatnya. Niatnya balik lagi ke niatnya kita. Tapi gue ingat tuh, niat itu tuh kadang dulu wah, bisa setengah jam berubah gitu loh. Iya kasih waktu pakai itu. Iya. Karena kalau lagi nggak pakai sakit. Iya. Tahu tuh dengan adanya itu happy. Nah, berubah lah niat. makanya waktu itu pas kita emang niat bareng-bareng untuk sehat, sembuh, udah ide isolasi tuh 10 hari kan, detox kan. Ini kan obat ini ngebantu untuk detoksifikasi karena kalau suges itu kan datangnya katanya dari reseptor otak. Nah, reseptor otak kita ini yang dibenerin. Dibenerin. Lalu kayak ini. Jadi ya, tapi tetap menurut gua tuh cuman ngebantu 30%. 70% niat ditambah lagi emang lingkungan kita. Akhirnya kan waktu itu kan Iya, lingkungan sangat mendukung. iya, kita masing-masing di apa namanya? Dijagain, ditempel satu-satu. Ya, berubah niat itu yang bahaya. Karena pada saat itu pas sudah selesai, nah gue ingatnya Mas To jadi salah satu orang yang menyemangati gue untuk bisa terus sustain dengan niat itu gitu loh. Nah, iya beneran serius. Terus wah, keren loh, dia udah punya keluarga, punya anak, akhirnya bisa motivasi ya. Iya, jadi contoh gue. Mas To keren banget ya. Oh gitu loh dulu gitu. Soalnya emang gue inget tuh gue pertama berhenti. Iya. Di antara semua nih anak-anak yang pada itu tuh gue pertama emang. Iya kan waktu itu kan lo ini kan duluan kan duluan. 1,5 tahun. Ya sambil jalan. Nah, kalau kita cerita lo suka narik-narikin orang. Ke jalan yang mana tuh? Narik-narikin orang ke jalan yang insya Allah berkah lah ya. Iya. Terus ini kan lo kan sempet ngajakin gua dulu. Yoi, kidnap. Iya benar. Nah, terus akhirnya belum kesampean. Tapi kita udah sempet latihan kok. Udah latihan. Iya kan? Iya. Waktu itu pokoknya yang gue inget Gorga lagi silent lah waktu itu. Akhirnya itu Gorga ya lagi ada masalah apa gitu ya. Terus akhirnya, wah udah deh, mesti diganti nih. Siapa yang pas nih? Yang main bassnya sambil joget, gue pikir. Itu tahun, gue inget itu 96 gitu, pertengahan 96 ya? Pertengahan 96. Terus ya, ternyata masalahnya bukan dari lo waktu itu. Dari internal. Ditarik lagi ya? Ditarik lagi sama itu tadi. Sama juga kejadian sama kakak juga berarti? Iya. Itu kalau kakak pas ini lagi vakum kuliah, maksudnya mau ujian gitu kan. Dia nggak sekolah, pas lagi keren-kerennya, skillnya, dapat tawaran rekaman, ya udah ini dia tuh jalannya dia tuh udah ke situ tuh. Iya. Tok, ini kan studionya Slang ini kan gue inget waktu pas dulu kita nongkrong, ini kan tongkrongan karena Jongkok. banyak karena banyak banget orang. Iya banyak banget. Semua dari Slang. Beberapa koloni gitu ya. Iya, nongkrong sini, nongkrong situ ya kan. Kalau ada yang karena kan tetap ada slankers yang dari luar kan, stranger gitu. Dia tetap agak jauh tapi merhatiin gitu kan. Nah, terus ini kan setahu gua dulu studio kan masih di sana.
Ini TK. Ini TK. TK. TK apa namanya? Harapan Mulia. TK Islam Harapan, Harapan Mulia. Singkatnya HM kan? HM. Heavy metal katanya dulu. Enggak, karena di channel gua ada yang menyapa. Alumni. Mengingatkan, oh alumni. Sini. Bang Ivan, saya tuh alumni. Dia inget ya dulu ngeliat lo? mungkin belum kali ya. Kita lihat. Yang tadinya TK. Yang tadinya TK. Kemarin sih yang edisi awal sih udah sempat ngobrol, cuman sepintas. Sepintas. Ini selamat datang di TK Islam Harapan Mulia. Ini sekarang TK-nya jadi gini. Kan dulu waktu pas awalnya TK itu udah mulai nggak aktif. Setelah TK jadi studio awalnya rekaman Generasi Biru kalau nggak salah. segimana? Segini ya? Segini. Nggak semua kan? Iya, segini nih. Sisanya tempat tidur kan? Tempat tidur. Ini kamarnya kakak nih dulu sini. Iya. Kamarnya kakak. Terus sana gudang kan? Bagian sana gudang. Iya kan? Gila gitu. Nih dulu TK. Terus jadi studio. Nah, lo memandang perubahan itu, terus transformasi yang dialami tempat ini beserta orang-orangnya kayak gimana tuh? Wah, agak dalam nih. Ya asik. Gak apa ya, kalau perubahan secara fisik nih, tadi gue udah bilang, nyokap tuh bunda tuh kalau kita pergi sebentar 2-3 hari, apalagi seminggu, wah udah bingung mau masuk lewat mana. Berubah. Iya, ininya dekorasi selalu berubah gitu. Andil besar juga nih, segala bangunan apa tuh. Wah kantor perlu lebih gede, ya udah bangun. Bunda tuh selalu gitu. Butuh studio, bangun. Cepet gitu bunda tuh. Iya. Nah, terus kalau dari apa ya? Dari kreativitasnya atau gimana? Iya. Ya, kreativitas pastinya, pasti kan. Tapi kan dulu seperti apa kan kita tahu kan. Terus akhirnya seperti ini, seperti sekarang, baik fisik maupun dengan orang-orangnya juga, ya kan. Sekarang. Ya kalau gue yang pernah gue pikirin bahwa dulu kita ngelakuin apa aja, bahkan informasi yang bahaya belum seperti sekarang. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang gitu kan. Nah, terus gue sempet ada satu momen album 9 ya, gue ngeliat kan udah pada kurus semua kan. Gila tuh. Kurus kan. Karena yang satu upper, yang satu downer, dua-dua dipakai gitu. Nggak mau tidur, nggak mau makan. Gue sampai sempat mikir, wah nggak lama nih. Udah kayak gini, umurnya nih udah nggak sehat banget kan, pucat tuh. Tiba-tiba lo bertiga itu kan, isolasi. Satu momen yang gue suka bilang ke orang-orang, orang satu band, satu yang Pakau aja susah berhenti gitu kan. Ini dalam satu band 3 orang, berhenti bareng lagi. Terus gue bilang, wah ini misinya belum selesai nih. Gitu, dalam hati gitu gue mikirnya. Benar. Misinya belum selesai nih. Gue nggak segitu juga. Gue waktu pas album 9 itu kan emang suasananya tuh dark. Boleh dibilang di fase drugs itu mentok ya. Mentok ya. Polanya di situ. Sampai gue ngeliat itu dia yang gue bilang. Gue ngeliat kakak, wah parah banget sekarang. Udah kan gue ngeliat dia parah banget. Mereka juga gitu kan ngeliat gue. Satu hari yang parah, yang masing-masing lihat orang parah gitu. Yang parahnya kenapa? Karena nggak ngaca kan. Iya. Apa yang dia lihat aja gitu. Parahnya kan ada rencana untuk mau ke Jepang. Oh iya. Akhirnya kita bikinlah paspor. Sebelum bikin paspor kan pas foto dulu. Pas foto ke Kalibata Mall sama kakak nih. Foto. Pas jadi anjir, pas kita ngeliat kaget ngeliat muka kita sendiri. Hancur banget ya gitu. Hancur banget. Gila Kak, kijang banget yo. Sampai aduh wah gila sampai segitu gitu. Kita karena kita asik sendiri sampai kita nggak ada waktu untuk introspeksi, nggak ada waktu untuk ngaca gimana sebenarnya diri kita. Ngelihatnya tuh orang lain, wah parah banget deh, parah. Kitanya yang parah sebenarnya gitu. Maksudnya apa? Secara psikologis semua orang tuh jelek gitu ya zaman itu ya? Iya, karena kan terganggu. Energinya negatif, drugs kan.
kita ngerasanya kita yang hebat, kita yang asik, kita yang paling enjoy. Orang lain gitu. Padahal orang lihatnya parah gitu. Kita yang paling parah sebenarnya. Gila. Tapi ya itu tuh apa? Hebat tuh bisa bertiga bareng. Iya, alhamdulillah kayak tadi kan makanya akhirnya yang tadinya gue juga kan gue berproses juga sama Pai kan. Pai juga waktu itu kan gue ngeliat parah banget kan. Tapi justru Pai yang bisa merekomendasikan kita untuk sembuh dengan cara metode obat Keijingding itu dari itu kan sebenarnya ada hubungan sama momentum juga tuh gitu kan. Iya. Pai datang membawa solusi. Iya. Akhirnya semangat gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut gue slang itu emang saudara. Gue nggak merencanakan apa-apa, tiba-tiba emang semesta ngejoblosin gue ke dalam situ gitu. Ya Pai, Indra, Bongki tetap jadi satu kesatuan yang nggak bisa dilepasin dari perjalanannya. Iyalah. Ya kan perjalanan slang ini gitu loh. Iya, emang apa ya? Ya emang dari dulu kecil sampai gedenya bareng, bikin segala macamnya bareng gitu kan. Gue juga kadang-kadang suka ada statement bercandaan gitu ya. Tapi jujur gitu loh. Apa sih lo yang lo pengen dari slang yang lo belum lihat? Sekarang ini gue lagi pengen nonton slang. Lo ada sekali kesempatan lo lagi naik haji tapi tuh. Iya, nonton slang maksudnya nonton slang di panggung. Karena buat gue ya itu Pai, Bongki, Indra itu emang ya. Oke. Gitu tetap gue ngeliat itu gitu loh. Ya itu slang gitu. Ya itu sebuah apa ya? Hal yang akan seru banget. Iya dan ini emang nggak bisa dicopot. Nggak ada formasi buat gue slang gitu. Ya itu emang perjalanannya emang ada eranya Bongki ini. Tapi gue seneng banget karena di bayangan gue ya slang. Gue datang karena adanya slang, karena adanya Pai, Bongki, Indra. Gue ada andil juga sih sedikit, cuman waktu itu gue ngobrol sama Mas Bim kan. Gimana? Kira-kira kalau cari pemain bass siapa ya? Ivan apa Maki? Dia gitu. Loh, kenapa Mang? Enggak, ini mesti lanjut. Emang nggak bisa diajak ngobrol dulu? Nggak bisa, ini udah harus ngejar deadline gitu kan. Dua-duanya kan temen gue ya, pemain bass Lovina kan Maki gitu kan, malah kenal sama Maki lebih akrab duluan. Tapi kalau ya harus memilih antara dua itu, gue pilih Ivan. Dia lebih rock and roll gitu, gue bilang gitu. Kalau Maki kan jazz gitu kan dulu. Agak kakinya rapet, ini agak tinggi ininya apa, strapnya gitu. sorry Maki. Maki, lo I love you. Tapi Maki salah satu orang yang support gue waktu pas itu kan. Waktu pas bikin album. Oh iya, dia lagi masih di situ ya. Masih di situ. Iya, makanya ditanya dua itu karena orang pada ngilang waktu itu. Mental kan. Iya. Punya kesibukan. Maki justru ada di situ. Maki lo masih di sini nih gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya, loh. Bassnya Maki kan gue pakai buat album itu kan Maki support gua. Oh iya. Karena gua nggak punya bass. Gitu ya. Saat itu gua nggak punya bass. Bassnya di Jokul, di Gerus. Saat itu. Kacau ya. Pasti Maki ngomongnya, kenapa nggak lo kasih ke gue gitu ya. Maki yang support gue. Ya kalau misalnya lo pada lihat di video klip Tong Kosong tuh yang gue sok-sokan berdiri main bass, nah itu bassnya Maki. Gitu. Nah itu lucu juga, bass itu mereknya Warwick kan. Gue tanya, Ki lo bass itu masih ada nggak? Oh udah nggak ada, gue jual. Tuh nggak jadinya apa? Jadi albumnya Ungu yang pertama. Asik. Itu dijual jadi album yang pertama. Cari deh tuh bass lagi mana? Gue mau rilis album nih. Nah, nih sekarang TK Harapan Mulia. Tuh. Jadi nih para alumnus Harapan Mulia. Iya, alumnusnya ternyata udah berapa sekarang tuh ya? Ya iya udah punya anak kali itu. 30 lebih umurnya. Ini tadinya nih TK. Terus tadinya ini kamarnya Bim apa? Kakak. Bim. Oh, Bim. Iya. Tuh ingat. Terus di sebelah sana ada tangga kan ke atas. Ada sekat lagi gitu kan. Sekat lagi kan. Ini. Iya benar. Di sini ini kamar Bim nih. Iya. Pojokan sini kan. Pojokan sini. Nah, sini ini gudang. Oh, gudangnya ya. Sebelah sini ya kamarnya. Iya, gudang. Sebelahnya gudang tuh ada tangga. Ke atas. Ke atas. Oh iya. Iya. Ini tuh lorong ini tetap nih. Iya. Iya kan?
Studio. Gokil. Terus sekarang foto ya alhamdulillah udah dari tempat nongkrong dari tempat sekolah, dari tempat produksi, sekarang udah lebih ke corporate itu. Tapi ya. Iya, corporate. Salam. Kabar. Kabar. Halo. Band gue yang terbaru ini. Oh, ini The Tumble. The Tumble. Iya. Siap. Wah, sukses ya kalian ya. Ini jadi The Tumble udah rilis? Baru rilis album. Udah rilis album? Keren ya, album loh, bukan single. Jadi formasinya? Bertiga. Dia nyanyi gitar. Vokal gitar. Bass. Dave Grohl. Oh gitu, bertiga aja? Iya, bertiga. Gue belum lihat live-nya. Sering di acara SFC bikin event. Oh, kapan? Udah 2 tahunan gitu lah sebelum pandemi. Gitu. Dengan formasi 3 orang itu? Wow. Jadi Mas To ini banyak project sebenarnya Mas To. Paling banyak project. Ya kayak kaki lima digelar gitu kan. Iya, dulu Kidnap Katrina, habis itu apa? Ini loh. Traksap project lo. Traksap. Habis Traksap terus apa Rika Loves Mama. Terus udah habis itu ngeband lagi. Banyak lah kayaknya lo. Terus ya ini The Tumble sekarang ini. Tumble ini. Oh, dulu sama apa namanya? Pop Out. Sebelumnya sama Tepeng sama kakak. Siapa? Yang sama Tepeng sama kakak. Oh, Black and Blue itu band. Oh, Black and Blue ya, band party itu. Party lah. Tapi nggak sampai rekaman ya. Tapi kalau ini sampai rekaman ya. Rekaman. Oh, oke. Satu single sama Mas Indra. Iya, satu lagu. Oh, Indra. Tapi justru di pandemi ini lo malah bikin album. Iya. Ya kan? Sama The Tumble. Yeah. Sekarang tuh dulu kita latihan di studio yang sana kan. Iya. Untuk latihan doang. Rekamnya pakai kaset. Iya. Dibawa ke produser. Nah, sekarang ponakan-ponakan udah latihan sendiri, recording sendiri, distribusi sendiri. Iya, teknologi berubah. Memang udah begitu sekarang akhirnya. Jadi banyak yang bisa dikerjain dari rumah masing-masing tuh kalau udah kayak gini. Iya, justru di pandemi ini nggak menghambat seniman sih ya, yang walaupun katanya orang ada apa nih? Terus. Walaupun orang bilang katanya yang terkena dampak paling hebat lah seniman. Tapi justru nggak sedikit pun menyurutkan semangat ya. Menyurutkan semangat ya. Memang udah sebenarnya kan karakter seniman kan terbentuk gara-gara galau dulu awal. Disupport nggak support ya tetap jalan masalahnya. Iya kan? Iya. Di awal 2021 ini selain bikin album vaksin. Apa judul albumnya The Tumble? Brother Sampai Mampus. Brother sampai mampus. Oh iya. Brother nggak ada yang bisa memisahkan brother tetap brother. Iya. Ya kan? Kayak kita nih brother. Oh iya. Sampai mampus ya. Sampai mampus ya. Janji ya? Iya dong. Kan nggak ada kata perceraian dalam pertemanan. Oke. Iya dong. Ya gue sih ngarepin perjalanannya slang itu yang tadi dari awal dari yang lu masih SMP lo dirayu untuk akhirnya beli drum sampai sekarang. Mudah-mudahan malah bisa menginspirasi teman-teman semua yang di rumah bahwa segala sesuatu itu pasti butuh proses. Iya. Di dalam proses itu pasti ada perjuangan, ada yang kita terseok-seok. Ada kebuntuan kadang. Buntu. Kadang-kadang emang yang bukan sekedar buntu, hancur, lebur gitu. Iya. Tapi justru di situ menjadi proses untuk kita bangkit lagi. Mau bangkit sendiri nggak mungkin bisa. Iya. Karena harus ada keluarga, lingkungan terdekat. Iya, itu dia. Tok di Ivanka TV ini kan banyak yang nonton. Ada nggak harapan lo buat teman-teman Slankers? Kan gue di channel gue kan lebih ngangkat
untuk mereka tetap semangat. Lagi di tengah pandemi kayak gini nih. Iya. Makanya gue juga memprofiling mereka yang ada bergerak di dunia wirausaha. Nah, gue angkat. Iya, slankerpreneur ya. Nah, slankerpreneur. Iya, gue kebayang sih bahwa pas kita dipaksa nih dalam keadaan pandemi, akhirnya perpindahan ke online semakin besar gitu loh. Orang yang tadinya masih gaptek udah ganti online gitu. Nah, justru jadi akhirnya lebih mudah untuk komunikasi, untuk transaksi. Ya, Nah, jadi apa namanya ya, kalau bisa itu semua terkoneksi gitu kan. kalau bisa itu terkoneksi. Terkoneksi semua slankers yang ada dengan kategori bisnisnya masing-masing yang akhirnya bisa jadi kayak barter kayak apa Iya, gitu. berarti salah satu solusinya adalah digital. Digital, ya. Digital. Salah satu apa mungkin satu-satunya kali solusi. Saat ini ya, Ya, saat ini mungkin. sampai mungkin ilmu kita udah lebih tinggi lagi dengan digital. Iya. Mudah-mudahan berarti kedepannya insya Allah ini bakal ada satu kejutan buat teman-teman slankers ya. Yes. Iya, mudah-mudahan ya. Ya, saya dengar itu. Anda tahu. Keren banget itu. Iya ya. Siap. Ah, Jadi mudah-mudahan. ditunggu ya itu ya. Iya dong. Gua nunggu Segera. terus. Oh siap. Ya udah, teman-teman Ivanka TV, terima kasih kalian udah pantengin ngobrol-ngobrol gue sama Mas To, the Prince of Pot loh. The Prince of Pot. Jadi banyak cerita-cerita yang sebenarnya gue nggak bisa gue ceritain karena gue tidak menjadi saksi, tapi tadi Mas To udah cerita-cerita terutama untuk TK Islam Harapan Mulia. Dulu nggak pernah jadi topik obrolan kali ya. Iya, kali ini. Jadi belum tahu. Oke teman-teman, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.